Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak Soli dan Solihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ustadz harap kakak semua sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kakak, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini guna untuk mengikuti pembelajaran tematik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumul akhir nanti ya kakak. Amin amin ya robbal alamin. Baik kakak Soli dan Solihah, pada pagi hari ini kita akan belajar tematika kakak bersama Ustadz Rahman. Pada pembelajaran tematik kali ini kakak sudah memasuki tema 9, kayanya negeriku, dan pada subtema 1 yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar pada muatan IPS dan pada muatan IPA ya kakak. Oke, langsung saja simak materinya. Memasuki materi yang pertama, menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Lingkungan memengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lingkungan bagi manusia yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat hidup dan mencari makan, sebagai tempat berlangsungnya aktivitas atau bekerja. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Berdasarkan materi, lingkungan terbagi 2 jenis kakak, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Di mana lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya komponen biotik yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Contohnya lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Aktivitas manusia tergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompok menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Memasuki materi yang kedua, mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Kakak, berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam.
Yang pertama, pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai misalnya ikan, kepiting, ubur-ubur, cumi-cumi, dan garam. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Yang kedua, laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut antara lain ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Yang ketiga nih kakak, yaitu sungai. Nah, sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain air, ikan, udang, belut, dan keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pengairan bagi pertanian, jalur transportasi, pasar terapung. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai seperti penangkap ikan, pedagang, dan jasa transportasi. Yang keempat yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi merupakan daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Contoh sumber daya alam dataran tinggi antara lain kol, kentang, teh, dan apel. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu, bisa juga untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Dan yang terakhir nih kakak, yaitu dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Contoh sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Nah kakak, tadi kakak sudah menyimak materi pada muatan IPS. Nah, sekarang kita akan pindah pelajaran pada muatan IPA yang ada sangkut pautnya dengan sumber daya alam pada pembelajaran IPS. Oke, langsung saja kakak, kita masuk ke materinya. Memasuki materi yang pertama, yaitu menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang akan habis di alam. Arus air untuk pembangkit listrik merupakan salah satu penggunaan energi alternatif. Selain air, contoh lain yang termasuk energi alternatif adalah matahari, angin, panas bumi, limbah sisa tanaman, pertanian, dan kotoran ternak. Sumber energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif harus ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Perhatikan skema pemanfaatan energi air sebagai berikut. Yang pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Yang kedua, energi listrik dialirkan ke permukiman penduduk melalui kabel-kabel. Dan yang ketiga,
energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyiapkan lampu televisi dan alat rumah tangga. Waduk dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memasuki materi yang kedua, yaitu menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Kita sudah mengetahui bahwa di alam terdapat sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Contohnya, air, matahari, angin, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Agar tidak habis, kita harus memanfaatkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dengan bijak. Matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui yang ada di bumi. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Berikut adalah manfaat energi matahari. Yang pertama, bagi tumbuhan, energi matahari ataupun energi cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis yang membantu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, bagi manusia, energi cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian. Yang ketiga, bagi beberapa hewan, energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh dan sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas saat pagi atau siang hari. Nah, dan bagi alam sendiri, energi matahari untuk menghangatkan suhu bumi dan menerangi bumi saat pagi atau siang hari.